Oke, baik semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi timer interrupt untuk kontrol LED pola 21221 pada Atmega 328P. Yang ini, semua dev ini itu mendefinisikan nama alias untuk register umum seperti R16 sampai dengan R20 agar mudah dibaca. Kemudian di sini juga ada counter. Counter ini digunakan untuk menghitung jumlah overflow timer gitu sebagai dasar waktu atau delay. Oke. Kemudian di bawahnya ada state, yaitu digunakan untuk menyimpan status pola LED yang aktif. Di bawahnya lagi itu ada namanya port B fall dan port D fall. Itu digunakan untuk nilai yang akan dikirim ke port B dan port D. Kemudian di bawahnya ini ada TMP, yaitu register sementara untuk instruksi umumnya. Kemudian yang ini, dimana ini tuh ada RJPM research. Ini ya guys, ini ada namanya JPPM research. Di script ini itu digunakan pada saat research. Jadi programnya itu melompat ke label research gitu. Terus di sana juga ada namanya RJMP timer. Yang ini RJMP timer off, digunakan jika timer 0 overflow. Jadi interruptnya mengarah ke timer 0 off ini. Off ya. Nah, kemudian di codingan ini yaitu untuk mengatur struct pointer, SPH dan SPL ke ujung memori RAM. Jadi ini codingan ini yang dimana isinya itu LDI, TMP, high remat, out SPH, TMP, dan LDI, TMP, low remat. Itu wajib diinisialisasi sebagai penggunaan fungsi seperti pass dan pop. Baik, kita lanjut. Di sini ada LDI TMP 0x 0f dan seterusnya. Jadi DDRB yang output DDRB ini itu sama dengan 0x 0f. Dia berfungsi untuk PB0 sampai PB3 itu sebagai outputnya, terus PB4 dan sampai PB7 sebagai input atau default. Kemudian ada DDRB, ini DDRD sama dengan 0xF0 itu sebagai PD4 sampai dengan PD7 itu sebagai output. Nah, jadi script ini semua itu mengatur semua output awal menjadi low atau LED-nya mati gitu. Dia mengatur untuk LED-nya mati. Nah, lanjut ya. Di sini ada itu sekarang ini ya guys. Nah, di sini jadi script ini tuh untuk mengaktifkan interrupt overflow TOIEO, dimana digunakan untuk trigger saat time 0 overflow. Baik, aku ulang. Jadi script ini tuh untuk mengaktifkan interrupt overflow TOIEO sebagai trigger saat time 0 overflow.
Terus kan di sini ada CS02, CS00 itu sebagai prescaler. Prescaler sama dengan 1024 sing digunakan untuk memperlambat hitungan timernya gitu. Nah, jadi script ini tuh timer 0-nya itu mulai menghitung dari 0 hingga overflow. Jadi otomatis dia bakalan kembali lagi gitu ke 0. Nah, jadi timer ini digunakan sebagai pencacah waktu pengendali polanya. Ini LDI counter 0, LDI state 0, C. Jadi counter itu digunakan untuk di reset. Jadi counter itu di reset untuk menghitung jumlah overflow. Nah, sedangkan state di reset untuk memulai dari pola pertama, dan C mengaktifkan semua interrupt global. Nah, lanjut ya. Di sini ada namanya main loop RJMP main loop. Nah, jadi program utama hanya melompat ke arti dari script ini itu program utama hanya melompat ke dirinya sendiri. Seluruh kendali pola LED dilakukan di dalam ISR timer 0 off. Terus kemudian di sini ada di script ini ada timer 0 off plus TMP in TMP strike plus temp. Nah, ini tuh script ini digunakan untuk menyimpan isi register temp dan status reg agar tidak rusak akibat ISR-nya. Terus di bagian penting agar eksekusi program tetap stabil dan tidak kacau. Nah, lanjut lagi pada script yang di bawahnya ini. INC counter itu digunakan. Jadi gini, di script ini itu counternya akan naik setiap overflow. Jika counternya kurang dari 244, lompat ke skip update. Jadi dia akan lompat ke skip update ini kalau dia lebih dari counternya kurang dari 244. Ya, artinya belum waktunya ubah pola gitu kalau dia lompat ke skip update-nya. Nah, jika sudah mencapai 244, reset counter dan lanjut ubah pola. Jadi di program ini nilai 244 dipilih agar perubahan pola terjadi kira-kira setiap 4 detik, tergantung frekuensi dan perskalernya gitu. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, di bawahnya ini ada chip gitu lah ya. Jadi ini tuh script ini tuh digunakan untuk mengecek nilai state dan lompat ke pola sesuai urutan dari 2, 1, 2, kemudian 2, kemudian 1. Oke, kita lanjut lagi. Di sini itu ada polar, terus polar 1, polar 2. Ini untuk apa sih? Jadi polar 1 itu digunakan untuk LED PB0 dan PB1 menyala. Terus yang lain mati. Nah, terus pola kedua itu digunakan untuk LED PB1 sampai dengan PB3 menyala, ditambah PD4 menyala. Nah, setelah polar diatur, maka lompat ke update port. Update port ini loh guys, oke? Kemudian di script selanjutnya yaitu update port terus sampai dengan skip state reset. Nah, jadi script ini itu digunakan untuk mengirim nilai LED ke port aktual gitu. Jadi state-nya dinaikkan jika lebih dari 4, reset ke 0 agar pola berulang lagi gitu. Nah, kemudian script terakhir ini yaitu skip update pop TMP out strike TMP pop TMP dan terakhir RT itu. Jadi
Script ini itu digunakan untuk memulihkan nilai strike dan TMP seperti semula. RET itu berfungsi untuk keluar dari ISR atau interrupt service routine dan kembali ke main loop. Nah, jadi dari script ini dapat disimpulkan bahwa sistem light otomatis dengan pola 21221 itu menggunakan timer null overflow interrupt untuk mengatur waktu nyala. Jadi semua logika dikendalikan oleh perubahan nilai state di dalam interrupt dengan waktu antara perubahan pola sekitar 4 menit. Membuat sistem efisien, responsif, dan tidak tergantung delay. Gitu aja. Itu aja sih. Sekarang kita lihat hasil atau output dari script ini. Berikut ini hasil dari script sebelumnya. Inilah LED yang menyala 21221. Sekian, terima kasih.